Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk bisa mempelajari agama ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala hitung pertemuan kita ini sebagai pertemuan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan majelis ini sebagai asbab dikaruniakannya kepada kita teguhnya iman, kokohnya iman, sehingga tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan betul-betul di atas al-fitrah. Begitu pula dengan keluarga kita, keturunan kita seluruhnya. Agar lebih yakin kita dan tidak salah faham kita mengenai al-fitrah dan rangkaian yang terkait dengannya, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai dalil-dalil al-fitrah, wujudnya al-fitrah dalam Al-Quran, hadis, dan dalam kaitan kali ini kita masih akan melanjutkan berkenaan dengan wujudnya al-fitrah dalam hadis. Yang dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tazkirah. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita masuk ke poin ketiga. Ini masih pemaparan bukti-bukti dari dalil Al-Quran tentang wujudnya al-fitrah. Dikatakan oleh musannif hafizahullah ta'ala, al-ayatu utawi iki pira-pira ayat alati kang ja'at teko apa ayat tabayyana jelasake apa ayat anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yen ta rasul sallallahu alaihi wasallam itu mudzakir kang ngingetake, wal qur'anu lan tawi al-Qur'an iku tazkirah penginget-inget atau pengeling-eling, wadinu zikro lan agamiko zikro pengingat. Jadi ini masih berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang di poin ketiga ini. Ayat-ayat itu akan menjelaskan bahwasanya Rasul adalah mudzakir, yaitu yang mengingatkan, dan Al-Quran adalah tadkirah pengingat, dan ad-din itu adalah zikro yang maknanya sama, yaitu ma yad'u ila zikri wal ibrah, yaitu sesuatu yang menyeru atau menunjukkan kepada ingatan dan pelajaran, yaitu intinya pengingat. Fahadhi mangkotawi iki kalimatun, pira-pira istilah atau kata, yaitu yang berkaitan dengan mudzakir, tadzkirah, zikra, itu tadullu ala annal lil insani sabiqu ma'rifatin. Tadullu nutuhake apa pira-pira kata atau pira-pira tembung iku mau ala ing atase annalil insani, kaduwene menungso iku as-sabiqul ma'rifah, yaitu ma'rifah awal. Jadi istilah-istilah tadi itu mudzakir, tadzkirah, zikra itu menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki makrifah yang awal, sabiqul makrifah. Jadi pengetahuan awal bisyai'in terhadap sesuatu muayyanin yang itu tertentu. Fatuhyi hadhihi tadzkirah, mongko nguripake apa iki tadzkirah, tilkal ma'rifata musabiqah, yaiku ing makrifah kang awal iku liyatadzakkaroha, supaya eling ing makrifat iku sapa al insan menungso. Jadi tadzkirah ini mengingatkan pada manusia tentang makrifat awalnya itu. Fa naqsudu bihadhil ma'rifah, lan kita maksudake kelawan iki makrifah iku al-fitrah. Dan yang kita maksudkan dengan makrifah awal ini adalah fitrah. Kata musannif begitu. Allati kang fatarallahu khalqa 'alaiha. Allati kang fatara nyiptake sapa Allahu khalqa ing makhluk 'alaiha ing atas fitrah. Jadi fitrah sebagaimana yang sudah kemarin kita bahas, yang mana Allah itu ciptakan makhluk di atas fitrah itu. Fa in aksaron nasi ghafiluna, fa inna mongko sak temene aksara mayoritas annasi menungso iku ghafilun lalai. Amma saka perkara futiru dan ciptakake sapa menungso iku alaihi ing atase perkara. Minal ilmi, yaitu ilmu. Ini kata-kata mengutip perkataan Ibnu Taimiyah. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya mayoritas manusia itu lalai dari sesuatu yang mereka itu diciptakan di atasnya. Beliau mengatakan di situ ilmu.
kalau kita lihat di ayat yang terdahulu bahwasanya Allah kan mengambil persaksian alastu birabbikum, qalu mereka menjawab bala syahidna. Itu adalah bagian dari pengetahuan awal. Jadi ilmu awal tentang Allah itu sudah ditanamkan di awal. Makanya beliau menggunakan istilah al-ilm di sini. Maksudnya sama, yaitu fitrah sebenarnya. Fayudzakiruna mongko dan elingake bil ilmi kelawan ilmu alladzi kang futiru alaihi dan ciptakake sapa manungsa iku alaihi ngatasé ilmu. Maka di sini manusia itu diingatkan dengan ilmu itu, dengan makrifat awalnya. Bahwasanya mereka itu diciptakan di atas itu, di atas makrifat awal itu apa? Yaitu fitrah. Walihatalan krana iku tusafu rusul. Rasul itu disifati bi annahum kelawan anane rasul iku yudzakiruna ngelingake sapa rasul wa yasifullahu lan nyifati sapa Allahu taala ayatahu ing ayate Allah. Bi annaha kelawan ayate Allah iku tadzkirah iku pengingat atau pengiling-iling wa tabsirah dan petunjuk. Tafsirah itu sesuatu yang membuat orang itu bisa melihat, bisa mengenali. Itu antara petunjuk atau ilmu, maknanya kurang lebih seperti itu. Jadi karena itu Rasul itu disifati bahwasanya mereka itu adalah orang yang mengingatkan. Rasul itu disifati sebagai orang yang mengingatkan. Karena apa? Ada makrifat awal yang memang sudah tertanam dalam diri manusia dan Rasul itu hanya memantik kembali ingatan itu. Kemudian Allah mensifati ayatnya yang dibawa oleh Rasul untuk mengingatkan manusia itu sebagai tadzkirah, sebagai pengingat. Disebut juga tafsirah, yaitu ilmu. Fayuk maru mongko dan perintahake sapa anas menungso taratan kadangkala bi tadzkirah kelawan tadzkirah wa taratan bi tafsirah kadangkala dengan tafsirah. Kadang-kadang orang manusia itu diperintahkan dengan tadzkirah, yaitu pengingat, dan kadang-kadang dengan tafsirah atau basirah, yaitu ilmu atau petunjuk. Suma yuk maru nuli dan perintahake sapa anas menungso an yukiru, tegese iku supaya yukiru itu yattabi'u melu bima alimu kelawan apa kang den ngerteni sapa menungso hu ing perkara iku. Wayas itu lan nyakseni sapa anas menungso bihi kelawan ma iku fala yu'anituhu, supaya ora berpaling ing ilmu iku wala yajhaduhu lan ora ngingkari. Nah, manusia itu kemudian diperintahkan agar mereka itu mengikuti ilmu itu tadi, yaitu pengetahuan awalnya atau ma'rifat awal itu, dengan apa yang sudah mereka ketahui dan mereka persaksikan dengan ilmu itu. Ketika mereka mengatakan bala syahidna, mereka sudah mengetahui dan mereka bersaksi tentang makrifat itu. Agar apa? Agar mereka itu tidak berpaling dan mereka tidak mengingkari. Wa aksarul kufari jahadu ma'alimuhu. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang kafir, yang mereka menolak kebenaran itu, mereka mengingkari apa yang sudah mereka ketahui. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa minal ayat ilang setengah saking pira-pira ayat as-syahidah kang dadi penguat lima sabaqah maring apa kang wis lewat adalah sebagai berikut. Jadi beberapa ayat yang tersebut setelah ini adalah penguat dari apa yang barusan kita baca, bahwa Rasul itu sebagai mudzakir yang mengingatkan. Kemudian Al-Qur'an itu sebagai tadzkirah, agama ini adalah dzikrah. Di antara ayat itu adalah qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fadzakir lan eling sira Muhammad, berilah peringatan. Innama sak temene anta sira iku namung mudzakir, wong kang ngelingake, lasta duduk sapa sira alaihi ming atase kaum atau atase annas itu bi musaitir kang duweni kuwasa. Jadi Allah perintahkan kepada Rasul agar memberi peringatan. Kemudian Allah jelaskan kedudukan Rasul. Sesungguhnya kamu Muhammad itu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu tidak memiliki kekuasaan terhadap mereka itu. Tidak memiliki kekuasaan memberikan hidayah dan lain-lain yang berkaitan dengan hidayah itu, kan tapi Rasul memang hanya pemberi peringatan, pengingat. Wa qauli ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, fama lahum lan ora lahum kaduwene hum yaiku annas
anit tadzkirah saking pengingat, mu'ridin iku berpaling. Dan mereka itu tidak berpaling dari pengingat itu. Nah, tadzkirah di tafsir Al-Baghawi itu disebut al-mu'aid Al-Quran, yaitu pelajaran dalam Al-Quran. Jadi dalam tafsir pun sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam ayat ini. Wa qaulihi lan dawuh Allah Ta'ala, kalla, sekali-kali tidak, innahu, sak temene hu. Nah, itu di dalam tafsir Al-Baghawi itu innahu yakni Al-Quran. Sak temene Al-Quran iku tadzkirah, iku pengingat. Jadi 3 ayat ini memastikan apa yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa Rasul itu mudzakir, Al-Quran itu tadzkirah. Wa dzakir lan berilah peringatan, fa inna dzikra mongko sak temene pengingat iku tanfaul mukminin, manfaati ing wong mukmin. Nah, istilah-istilah itu tadi semua ada dalam Al-Quran, memang diambil dari Al-Quran. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Begitu. Pripun, ada yang mau ditanggapi atau lanjut dulu? Jadi ingat teori ingat dan lupa ya. Nah, itu nanti ada. Ada di sini. Makanya bahwa berarti kan kalau ini pengingat berarti kan ada sesuatu yang dilupakan. Betul. Masya Allah. Makanya disebut di awal itu ada makrifat awal, makrifat musabiqah. Itu memang pengetahuan yang ditanamkan sejak awal. Karena penggunaan istilah-istilah ingat dan lupa nanti juga dijelaskan. Akan menguatkan bahwa fitrah itu memang ada. Farusulu mongko utawi pira-pira rasul alaihi wassalatu wassalam bu isu dan utus sapa para rasul kama kaya dene dalat nutuhake hadil ayat apa iku pira-pira ayat. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam itu diutus sebagaimana yang ditunjukkan ayat-ayat ini, itu sebagai apa? Litadzkir, agar mengingatkan. Walaisa li insya'il ma'rifati billahi ta'ala, lan ora li insya'i supaya nuhake aujada, nuhake mujudake al ma'rifati billah, makrifat maring Allah Ta'ala. Jadi Rasul itu tidak diutus untuk menumbuhkan, mewujudkan makrifat kepada Allah. Tapi semata-mata mengingatkan. Artinya makrifat pada Allah itu memang sudah ada dari awal. Jadi laisa li insa'il ma'rifati billahi ta'ala fi qulubin nas ba'da'an lam takun. Jadi tidak untuk menumbuhkan makrifat kepada Allah dalam hati manusia setelah sebelumnya itu tidak ada. Nah, ini menegaskan. Jadi makrifat kepada Allah itu memang sudah ada sejak awal. Jadi Rasul itu tidak diutus untuk menumbuhkan itu karena sudah ada. Tidak juga untuk menemukan itu ya. Iya, apalagi menemukan. Jadi hanya memang mengingatkan. Berarti akan merupakan kekeliruan kalau kita menganggap itu menumbuhkan, menemukan, karena sebenarnya yang diperlukan adalah mengingatkan sebagai bentuk penjagaan al-fitrah. Masya Allah. Jadi memantik ingatan itu, yang kalau itu masih tidak ada banyak sekat atau kotoran yang menutupinya, mungkin akan bisa langsung keluar, memancar lagi sinarnya. Wa dalil lan utawi dalil ala dalika ing atase mengkono-mengkono iku, yakni dalil atas bahwa Rasul itu diutus hanya sebagai pengingat, pemberi peringatan, bukan untuk mewujudkan atau menemukan fitrah itu. Annahu laisa fi rasul, yang ta ing dalam Rasul iku alaihi salatu wassalam iku man kalafa. Jadi Rasul itu bukan man kalafa, orang yang memberi tugas, memberi beban. Qaumahu ing kaume Rasul awalan pertama kali bil ma'rifati, kelawan makrifat, au bil adillati muwassilati ilaiha, utawa kelawan dalil-dalil kang nakaake maring makrifat. Jadi ini adalah dalil bahwasanya Rasul itu memang hanya pengingat, memberi peringatan atau mengingatkan kita semua, dan bukan orang yang memberi beban pada mulanya terhadap apa makrifati billah, yaitu makrifat pada Allah, atau membebani dengan dalil-dalil yang menyampaikan pada makrifat itu. Tidak. Jadi Rasul murni hanya mengingatkan.
Faqala nuli ngucap sapa Rasul, unduru deleng sira kabeh wa istadilulan dalila sira kabeh hatta ta'rifuhu sampai ngerti sapa sira kabeh ing Allah. Maka Rasul sekedar menuntun kita untuk melihat, kemudian mengambil dalil-dalil, bersandar kepada dalil-dalil yang beliau bawa sampai kita ini paham, mengerti, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, makrifat pada Allah. Karena itu ayat-ayat itu sebagai tadkirah dan Rasul adalah mudzakir. Artinya bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kita untuk memperhatikan, menyuruhkan kita untuk memegangi dalil-dalil itu adalah agar orang itu dapat kembali kepada sabiqul ma'rifat awal, yakni ma'rifatullah, yakni mereka itu kembali kepada al-fitrah itu. Jadi bukan menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Karena sini unzur perhatikanlah itu untuk membawa orang kepada apa yang sesungguhnya sudah ada. ma'rifat. Sabiqul ma'rifat tadi ya. Ma'rifat. Nah, kenapa kok begitu ini penjelasannya berikut ini. Itkanat lamun ana apa kulubuhum ati-atine menungso iku mafturun dan ciptakake ala makrifatihi ing atase makrifat ing Allah wal iqrari bihi lan ikrar pernyataan atau berikrar bihi kelawan Allah. Jadi pada awalnya memang hati manusia itu sudah diciptakan di atas makrifatillah, sudah mengetahui, sudah makrifat terhadap Allah, dan bahkan mereka itu sudah berikrar karena Allah sendiri yang menyatakan dalam ayat yang kemarin kita baca itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi mereka sudah mengetahui karena memang Allah sudah memberitahu. Kemudian sudah berikrar dan itu sudah termaktub dalam ayat tersebut. Walakin akan tetapi. Nah ini aradolaha doharo, yaitu metulaha maring ing ati iku ma perkara wayyaroha kang ngubah ing makrifat. Akan tetapi kemudian muncul dalam hati manusia itu sesuatu yang mengubah makrifat itu. Wabadalah dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Fa'arsalallahu ta'ala rusula, maka arsala ngutus sapa Allah ta'ala rusula ing pira-pira rasul wa anzalalan nurunake sapa Allah al-kutuba ing pira-pira kitab litadzkiri supaya kanggo ngelingake bitil kal fitrah kelawan iku fitrah. Karena banyaknya atau adanya distraksi itu yang memalingkan hati dari fitrah, mengubahnya kemudian menggantinya fitrah itu, maka Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab-kitab agar apa? Sebagai pengingat fitrah itu. Wa ma huwa ma'lumun laha lan perkara huwa tegese iku maklumun kan den ngerteni laha maring fitrah, dan sesuatu yang itu bisa mengingatkan orang itu, mengingatkan kita semua kepada fitrah. Jadi ilmu yang mendukung, yang mengingatkan kita pada fitrah. Wa taqwiyatihi, dan Rasul dan kitab-kitab itu apa? Sebagai penguat ilmu atau ma huwa ma'lumun minal fitrah, yang bisa membuat kita itu mengerti atau paham tentang fitrah. Wa imdadihi, kemudian sebagai peneguh, wa nafyil mughayyir lahu, dan menafikan hal-hal yang bisa mengubah ilmu yang menunjukkan kepada fitrah itu. Jadi fungsi di antara fungsi Allah itu turunkan, Allah utus Rasul, kemudian Allah turunkan kitab-kitab adalah memang untuk mengingatkan tentang fitrah itu, kemudian menguatkan tentang ilmu yang berkaitan tentang fitrah itu, bahwa itu sudah ada pada diri kita, maka itu dikuatkan dengan hadirnya Rasul dan adanya kitab-kitab itu. Likai supaya apa? Yahsulul kamala, tekan apa ilmu iku ing kamala kesempurnaan. It kamalu yahsulu bil fitrah. Nalikane kesempurnaan itu bisa menyampaikan kepada fitrah. Al mukalimah yang kang sempurna bil sir'ati al munzalah, kelawan sir'ah itu thariqah, yaitu metode
munzalah yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini menunjukkan bahwa thariqah itu sudah diturunkan. Mengenali fitrah itu atau fitrah itu hanya bisa dikenali dengan siratil munzalah, yaitu thariqah yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, maksudnya berarti pertama untuk mencapai itu berarti Jalannya ada sudah thariqah, ada jalan, Ya. ada proses-proses, prosedur, dan prosedur itu sudah diturunkan oleh Allah. Yang kedua, berarti bahwa kalau kita ingin mencapai itu, kita hanya dapat mencapai dengan jalan yang sudah diturunkan itu. Betul. Berarti kalau prosesnya salah, Prosesnya salah, Bisa jadi. hasilnya tahapannya juga salah, maka itu justru kembalinya kepada baris awal tadi yang mengubah manusia, mengubah dalam hatinya sehingga justru menjauh dari fitrah. Sehingga di sini kan kita perlu meneguhkan bahwa fitrah itu fungsinya diutusnya Rasul itu sebagai mudzakir, dan kemudian Al-Quran sebagai tadhkirah. Al-Quran sebagai tadhkirah, dan agama sendiri ini adalah Sebagai zikra, artinya mengingatkan, membawa kembali. Sehingga kalau kita merasa bahwa kita itu masih harus menemukan fitrah itu, berarti kita pasti salah. apalagi kalau dengan cara meninggalkan agama, meninggalkan Nah. Quran gitu. Artinya itu tarif awalnya ya. Iya. Artinya kalau kita mencari, menemukan, berarti pasti salah. Betul. Karena ini sudah ada. sabiqah ma'rifah. Iya. Kemudian yang kedua, kalau kita meyakini, menganggap bahwa kita ini perlu menumbuhkan, lebih salah lagi. Nah, Kok kita Rasul saja nggak menumbuhkan ini? karena ini sudah jelas ya. Nah, kemudian kalau kemudian kita sudah benar dalam meyakini bahwa tugas kita itu adalah mengingatkan kembali, itu pun caranya harus dengan cara yang sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Masya Jalla. Allah. Betul. Dan cara itu sudah ada, sehingga kita perlu telusurinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, itu kesimpulan-kesimpulan ini ya. Jadi meneguhkan pada kita tentang hakikat dan eksistensi fitrah seperti itu, kemudian bagaimana cara kita mengingatnya. Wa qauluhu lan dawe Allah taala, falamma mongko nalikane nasu lali sapa annas, sapa al insan, ma dzukiru ing perkara kang den elingake sapa al insan bihi kelawan perkara, fatahna nuli buka sapa kita alaihi ing atase annas iku abwaba ing pira-pira pintu kulli syai'in, saben-saben suwiji-suwiji. Maksudnya ketika orang atau manusia itu lupa terhadap sesuatu yang mereka itu diingatkan dengannya, maka Allah akan bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Maksudnya pintu-pintu apa? Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan itu minat dunia, yaitu yang berkaitan dengan dunia, waladzatiha, dan kelezatannya, wa ghaflatiha, dan apa yang melalaikannya. Jadi ketika manusia lupa, maka terhadap apa yang diingatkan itu mereka akan dibukakan pintu-pintu dunia sehingga semakin lalai. Tapi poin ayat ini bukan soal abwabnya itu, bukan soal pintu-pintu itu, tapi ada dua istilah itu, nasu wa dzukiru. Wa fi hadhil ayat, lan ing dalam iki ayat, syahidani ono dua penguat. Al awalu kang kaping pisan at-tadzkirah, pengiling-iling. Wasani yang kaping pindho an-nisyan, yaitu lupa. Maka dalam ayat ini ada dua penguat. Yang pertama adalah tadzkirah, yang kedua adalah lupa. Ini dua istilah yang kalau kita membaca sekilas itu tidak ada, tampaknya tidak ada Istimewanya. gitu. Tapi begitu kita dalami di sini ternyata ini istilah ini penting sekali. Fa qauluhu maka dawe Allah dzukiru dan elingake sapa annas. Iku dalilun dalil ala annahum yentok annas iku menungso iku kanu ana sapa annas sapa menungso yamlikunan duwe sapa annas sabiqa ma'rifatin ing ma'rifah awal. Jadi dzukiru, mereka itu diingatkan, itu adalah dalil, bukti, argumentasi bahwasanya manusia itu pada awalnya mereka memiliki makrifat awal, pengetahuan awal. Jadi ini istilah ini sebagai isyarat yang kalau kita jeli membaca, oh ternyata memang ada pengetahuan awal
yang Allah tanamkan pada diri manusia sehingga mereka diingatkan. Wa katalika qauluhu lan kaya mengkono uga dawuh Allah taala nasul lali sapa al insan. Iku dalilun akharun, dalil kang liya ala ing atase anahu yen ta kana ana apa ladaihim ing sisine menungso iku ma'rifatus sabiqatin. Ma'rifah kang awal wahya al fitrah, tegese iku fitrah. Maka demikian juga dengan istilah lupa, kata firman Allah yang mengabarkan bahwa mereka itu lupa, manusia itu lupa. Itu sebagai dalil, sebagai argumentasi, sebagai bukti yang lain bahwasanya di sisi manusia itu ada makrifat awal, yaitu al-fitrah. Gitu. Makanya disebut lupa, karena kalau nggak ada bukan lupa namanya. Nggak tahu gitu ya. Kalau Nah, ini ini, kan lupa. ini istilah ini kan kalau kita baca sekilas ya sudah berlalu begitu aja kan. Iya. Tapi begitu oleh ulama dibahas seperti ini, masya Allah, ternyata istilah mengingat lupa itu dalam sekali. Iya, iya. Jadi bukti, Iya. masya Allah. Karena kalau tidak pernah ada, bukan lupa Bukan namanya. lupa. Oh, memang belum ada. Gitu. Ah. Masya Allah. Sehingga tugas kita memang betul-betul menjaga dan mengokohkan kembali. Berarti mengingatkan, mengulang-ulang mengingat ini sangat bermanfaat ya, sangat penting bagi kita semua. Karena memang dasarnya orang itu lalen gitu. Lalen ya, karena itu makanya Rasul kan juga di sebuah hadis beliau sabdakan ad-dinu nasihat, agama itu nasihat, dan sifat nasihat itu kan harus diulang, Pengulangan ya. berulang-ulang. Nah sekarang ini sebagian orang itu ketika mendengar nasihat komentarnya apa, klise, jadi dianggap klise. Negatif film itu kan bisa dipakai terus. Nah itu apa, sebagai bentuk ejaan, kemudian untuk membuat kita itu yang amar ma'ruf nahi mungkar termasuk mengingatkan ini, kemudian ada merasa waduh ini klise, sesuatu yang klise terus jadi pengen Di menjauhi. sisi lain berarti bermasalah ketika ada orang tua bertanya, dan saya sering dihadapkan pada pertanyaan itu, Ustaz, gimana cara efektif, yang paling efektif untuk mengingatkan anak agar cukup sekali menyampaikan tuh anak akan ingat selamanya, memperhatikan yang kita nasihatkan. Itu sudah menyalahi tuntunan itu ya. Iya. Karena kok sama emak dan bapaknya, sama Allah pun perlu diingatkan berulang-ulang. Iya. Dan tadi ada kalimat fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini kan dalil yang jelas ya, cetar mela-mela bahwa memang pengingatan ini harus senantiasa dilakukan. Karena Dan itu itu insya Allah bermanfaat. Masya Allah. Jadi para orang tua jangan bosan-bosan ya. Betul. Bahkan seandainya anak sudah melaksanakan yang dinasihatkan, mengingatkan itu mengokohkan. Betul. Iya. Allah. Jangan bosan jadi orang tua. Iya. Jangan bosan diingatkan, jangan bosan mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, kan wasiat ya. Betul. Masya Allah. Lanjut ya. Iya. Wali ana risalata rasuli lan krana iku risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam amatun iku sifate umum likafatil bashar maring sakabehane manungsa. Karena itu risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni al-Islam ini itu adalah umum sifatnya. Itu meliputi seluruh manusia. Muslim maupun non muslim. Nah, itu ada penjelasan nanti di sini. Beliau memberi kesimpulan awal itu, terus kemudian dijelaskan detailnya. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna kalan orang utus sapa kita," yaitu ingsun ya Allah ka ing sira Muhammad ila kejaba kafatan. Iku meliputi sakabehane linnas maring menungso. Dan Allah ini sudah menyatakan, aku itu tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, seluruhnya, untuk manusia seluruhnya. Fa inna ayatadz dzikra, mongko sak temene ayat utawi pira-pira ayat dzikra pengingat wa tazkirah dan pengingat as-sabiqah kang awal tadulu nuduhake ala ing atase anal Qur'ana yen ta Al-Qur'an iku tazkirah pengingat lika fatil bashar maring sakabehane manungsa. Sawaun padha wae kanu ana sapa manungsa iku mukminin wong kang iman au utawa man min ahlil kitab saka ahlul kitab au mulhidin tawa ateis. Jadi ayat-ayat pengingat
yang sudah kita bahas tadi itu semuanya menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tadkirah pengingat bagi seluruh manusia. Sama saja apakah mereka itu orang yang beriman atau mereka itu ahlul kitab, bahkan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan atau ateis. Jadi itu berlaku untuk mereka semuanya. Mimma saka perkara yuksafu dan ungkapan annakulan nasyenta saben-saben menungso iku fi kulli a'sarin ing dalam saben-saben mangsa al-madiyah kang wis lewat wal khaliyah lan mangsa saiki hadir wal mustaqbaliyah lan masa depan kang bakal terjadi lahum duwe sapa al-insan nas iku ma'rifatun fitriyah. Ma'rifatu fitriyah iku pengetahuan fitrah yang sifatnya fitriyah, yang tertanam. Bil asasil amah kelawan dasar kang umum. Lil islami maring Islam al mutakarrirah kang berulang-ulang fi jami'il adyan ing dalam sakabehane agama as-samawiyah, agama samawi. Jadi apa yang sudah tersebut di atas itu di antara perkara yang itu mengungkap bahwasanya seluruh manusia pada setiap zaman, baik zaman yang lampau, zaman sekarang atau yang akan datang, mereka itu sudah memiliki makrifah fitriyah. Makrifah yang itu yang sifatnya fitriyah, yaitu yang default tertanam dalam jiwanya. Dengan asas apa? Dengan asas umum untuk Islam, berislam. Yang itu diulang-ulang dalam seluruh agama samawi. Wa ila jika tidak demikian falan mongko ora bakal tasduqa. Bener apa kalimatul tazkirah. Kata tazkirah ala Qur'anil Karim. Jika tidak seperti itu maka tidak akan pernah benar kata tazkirah dalam Al-Qur'an. Jadi kalau itu tidak berlaku bagi seluruh insan, maka itu tidak akan benar. Kenapa idzan fal tadkirah samilatun? Oleh karena itu tadkirah itu samilatun, meliputi ma'an atau ifatan khosatan hiya al mustafidatun minha. Ma'a sertane ana yang toto ifatan khosatan, kelompok kang khusus ya tegese mustafidatun minha, wong kang ison njupuk faedah saka ayat-ayat iku atau pengingat iku. Fadzakir lan elingno sira Muhammad fa inna mongko sak temene adzikra pengingat iku tanfa'u manfaati al mukminin maring wong-wong kang iman. Jadi dijelaskan oleh musannif di sini oleh penulis bahwasanya pengingat yang dibawa oleh Rasul itu berlaku seluruh, ya, baik yang sudah lampau, maksudnya dari kaum-kaum yang terdahulu, kemudian yang sekarang dan yang akan datang. Mereka itu semuanya diciptakan di atas fitrah, di atas makrifat fitriyah, yaitu makrifat yang memang sudah tertanam sebagai default dalam diri setiap orang, setiap insan. Yang fitrah itu asasnya adalah Islam. Dan itu diulang-ulang dalam seluruh agama samawi. Islam ini dalam arti generiknya adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang di ayat yang kita bahas kemarin bahwa alastu birabbikum itu kan bentuk ketunduk patuhan wujud itu. Dan jika tidak seperti itu, maka kalimat tadkirah itu tidak benar. Kalau fungsinya tidak seperti itu, maka kalimat tadkirah itu menjadi tidak benar. Karena itu tadkirah itu meliputi seluruh manusia. Baik tadi ya, muslim, non muslim itu sebenarnya semua bisa mengambil faedah manfaat dari tadkirah Al-Qur'an tadi ya. Masya Allah. Karena memang diturunkan untuk seluruh manusia. Karena itu dikatakan bahwasanya adzikra itu tanfa'u, itu bermanfaat lil mukminin. Mukmin kan orang yang beriman, yang percaya. Kalau percaya dengan itu mereka akan bisa mengambil manfaat. Masya Allah. Masya Allah. Pripun? Itu kalau di
Saya itu kan kadang angen-angen apa namanya, kalau kita lihat problem-problem manusia modern, misalnya ada kasus yang dia itu seorang bintang film, dia memainkan film-film yang humanis, bahkan di psikologi dulu kita pernah sempat beberapa kali mendiskusikan itu film, tapi akhir hidupnya tragis, dia bunuh diri, dan dia sempat membuat catatan betapa sepinya itu, dia kesepian gitu. Itu bintang filmnya. Itu bintang filmnya. Tapi tokoh psikologis sendiri tidak sedikit yang matinya bunuh diri. Kalau bintang film, dia cuma bintang film. Bahkan dimasukkan sebagai teori kesehatan mental ya. Bapak kesehatan mental, Sigmund Freud, matinya bunuh diri karena depresi. Yang dia bunuh diri justru dia mengamalkan teorinya katarsis. Yang makin banyak dia katarsis, makin besar depresinya, membuat dia. Perlu diterangkan nih, katarsis apa ini? Ini menjadi meluas gitu ya. Tapi bahwa kalau tadi bintang film ini bapak kesehatan mental yang tidak sehat mentalnya di rumahnya di London karena sakit mental. Nah, artinya saya tadi itu cuma mengaitkan orang-orang ini kan ada problem dengan soal eksistensi dirinya itu kan, keberadaan. Dia tidak punya orientasi yang jelas, artinya ngapain kok sampai kesepian aja kemudian menjadi begitu menyiksanya ketika dia mencari kebahagiaan, bingung. Padahal kalau di sini gambaran yang disampaikan oleh penulis, fitrah itu sudah ada. Maksudnya gambaran di sini sederhana gitu ya. Fitrah itu sudah ada, sudah tertanam. Kemudian untuk mencari ke sana pun juga Allah sudah memberikan jalannya gitu. Mengirimkan utusan, memberikan panduan, memberikan jalan yang terang. Cuma tadi itu kalau nggak beriman dia nggak bisa mengambil manfaat. Artinya pencarian mereka justru menjauh dari sabiqa ma'rifah, yakni al-fitrah ini. Dan muslimin pun bisa berpotensi demikian apabila dia menyalahi al-fitrah yang Al-Quran sendiri mengingatkan kepada kita bahwa kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa ma aktsarun nasi la ya'lamun. Artinya ini memberikan pengingat kepada kita untuk bertekun-tekun berusaha memahami apa hal mendasar dalam urusan dengan al-fitrah ini sehingga kita senantiasa nyambung dengan sabiqa ma'rifah ini. Dan ini menegaskan bahwa menjaga fitrah itu pilihan yang terbaik, bahkan satu-satunya adalah mengikuti petunjuk. Begitu kita menyelisihi at-tadhkirah yaitu Quran, ad-dzikra yaitu dinul Islam, dan kita menyelisih juga al-mudzakir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukannya kita ini kembali sampai dan kembali ke fitrah tadi itu malah menyimpang. Atau kalau kita merujuk pada penggunaan pada redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, bukan pilihan terbaik melainkan keharusan. Satu-satunya. Langsung disuruhkan kepada kita fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Pilihan terbaik tidak memilih itu tadi lebih bersifat sesuatu yang sangat disukai kan. Tapi kalau sudah keharusan kita nggak memilih, maka pasti akan membawa kepada mafsadat, membawa kepada kerusakan. Ini menarik sekali perbincangannya itu ya. Dan waktu kita rupanya sudah semakin mepet. Nah, apa yang dapat ditambahkan lagi dalam waktu beberapa saat ini yang sangat pendek, mungkin 2-3 menit. Melanjutkan bagian keempat sepertinya dia masih mungkin ini pekan berikutnya. Pekan berikutnya ya. Karena ini rupanya bagian keempat, bagian kelima ini pendek-pendek. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih di tiap Selasa. Mudah-mudahan majelis kita pada hari ini Allah Ta'ala barakai, Allah Ta'ala ridhai, sehingga sebagaimana tadi yang dibahas kita bincang bersama-sama,
betul-betul kita ini ingat kembali dengan sabiqah ma'rifah, kita terjaga, keluarga kita terjaga, anak-anak kita terjaga, keturunan kita terjaga. Begitu pula dengan sahabat-sahabat kita, keluarga mereka, keturunan mereka terjaga fitrahnya, tidak melenceng dari sabiqah ma'rifah. Dan karena itu mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala matikan kita, tidaklah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan alal fitrah, di atas al-fitrah. Dalam keadaan di atas al-fitrah itu artinya kita mati dalam keadaan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Dalam keadaan nafsul mutmainnah itu artinya kita sungguh-sungguh benar-benar dalam keadaan Islam yang sesungguh-sungguhnya. Dan tidak ada balasan kecuali surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan majelis ini penuh barokah bagi yang berkumpul di sini, yang mendengar maupun yang menyebarluaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.